Salam kekasih Kristus. Selamat berjumpa bersama dengan saya kembali, Pendeta Robert. Kali ini, tema yang akan saya bahas adalah apakah Alkitab melarang perceraian dan pernikahan kembali? Karena itu, saya berharap kekasih Kristus dapat menyaksikan tayangan video kali ini hingga selesai, agar kekasih Kristus semuanya dapat memiliki pengetahuan yang baru, khususnya tentang pandangan Alkitab terhadap perceraian dan pernikahan kembali. Tuhan Yesus memberkati semua kekasih Kristus. Kristen memandang perceraian sebagai sebuah tragedi, bahkan dosa. Karenanya, perceraian tidak memiliki konotasi positif dalam pikiran Kristen sama sekali. Salah satu tulisan suci yang dirujuk oleh orang Kristen mengenai perceraian adalah kutipan dari Nabi Maleakhi. Aku membenci perceraian. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Seorang Kristen hanya dapat melihat perceraian secara negatif. Pertanyaannya adalah, apakah ada alasan serius untuk meragukan terjemahan ini dari bahasa Ibrani-nya sehingga kita mendapatkan informasi yang tepat tentang pandangan perceraian dan pernikahan kembali menurut Alkitab? Kekasih Kristus, sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang perceraian dan pernikahan kembali, ada baiknya kita mengetahui tentang arti pernikahan. Dan kita akan melihat arti pernikahan dari dua konsep, yakni yang pertama, melalui konsep Timur Dekat kuno. Dalam bahasa Inggris kontemporer, terjemahan terbaik untuk konsep Timur Dekat kuno, pernikahan disebut covenant atau perjanjian, yang dalam bahasa Ibrani adalah berit, yang juga adalah istilah kontrak. Sebab tidak ada perbedaan antara kata covenant atau perjanjian dengan kata kontrak, karena hanya ada satu kata untuk keduanya dalam bahasa Ibrani, yakni berit. Karenanya istilah covenant atau perjanjian berarti kontrak yang dapat diputus jika salah satu pihak mengingkari setengah dari kesepakatan mereka. Sebab dasar hukum pernikahan adalah kesepakatan atau persetujuan, agreement, antara dua pihak yang berisi ketentuan dan sanksi. Yang kedua, arti pernikahan menurut Pentatuk. Dalam Pentatuk, pernikahan adalah kontrak antara dua keluarga dan dua individu. Perjanjian Lama berbicara tentang pernikahan sebagai covenant, perjanjian, yang merupakan istilah Timur Dekat kuno untuk segala jenis perjanjian atau kontrak yang mengikat. Oleh karena itu, frase yang benar untuk perjanjian pernikahan dalam Perjanjian Lama adalah kontrak pernikahan. Seperti kontrak lainnya, kontrak ini berisi kesepakatan dan hukuman karena melanggar kesepakatan. Hukuman bagi yang melanggar akad nikah adalah perceraian dengan kehilangan mahar. Oleh karena itu, perjanjian pernikahan yang alkitabiah harus dipahami sebagai kontrak pernikahan. Jika demikian, apakah perceraian legal menurut Alkitab? Kata perceraian dalam bahasa Ibrani adalah salah, yang artinya mengirim atau membiarkan pergi. Kekasih Kristus dapat melihat kata ini dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23, 21 ayat yang ke-14, Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, Yeremia pasal 3 ayat yang ke-8, Hosea pasal 9 ayat yang ke-15, dan Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Kekasih Kristus, perceraian memang bukanlah lencana kehormatan,
dan sebagai sesuatu yang diinginkan atau dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang tetap legal dalam beberapa keadaan sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam Alkitab. Karena satu-satunya hal yang lebih buruk daripada perceraian adalah pernikahan yang buruk. Nah, dalam Alkitab baik Tanakh dan Perjanjian Baru memiliki referensi secara eksplisit pada dua alasan yang terdiri dari 4 hal untuk memungkinkan perceraian terjadi, yakni yang pertama, karena ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan dalam hal ini adalah perzinahan. Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Mengapa dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama ini kata ketidaksenonohan adalah perzinahan? Jawabannya ada dalam Leningrad Codex tahun 1008 Masehi, yakni manuskrip tertua dari teks lengkap Ibrani, di mana dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama terdapat kata erwat davar, yang artinya erwat adalah ketelanjangan, davar adalah sesuatu. Kata erwah sering muncul dan biasanya mengandung konotasi ketidaksenonohan seksual dari dosa, yang kemudian ditafsirkan sebagai perzinahan. Dan secara tradisional dipahami bahwa seseorang dapat menceraikan pasangannya karena perzinahan atau erwah. Ulangan 24 ayat yang pertama. Mengapa erwah atau perzinahan ini menjadi salah satu alasan yang diizinkan Tuhan untuk perceraian dalam Pentateuch, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama ini? Nah, kekasih Kristus, sebab dalam perjanjian lama, perzinahan atau erwah ini dikutuk dengan keras dan dihukum mati. Karena perzinahan lebih dari sekedar kejahatan terhadap pasangan, tetapi adalah salah satu kejahatan seksual yang mungkin menyebabkan tanah untuk memuntahkan mereka. Imamat pasal 20 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-22. Sedangkan dalam kitab Kejadian, perzinahan dianggap sebagai kejahatan terhadap Tuhan. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6, 26 ayat yang ke-10, 39 ayat yang ke-9. Dan kitab Ulangan juga berbicara tentang perzinahan sebagai sesuatu yang harus dibersihkan dari tengah-tengah bangsa. Ulangan pasal 22 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. 2. Alasan perceraian yang dilegalkan Alkitab yakni karena pengabaian. Meskipun perzinahan tentu saja merupakan dasar terpenting dari perceraian, Alkitab juga mengakui bahwa hal-hal lain terjadi dalam perkawinan. Sehingga dalam Perjanjian Lama ditemukan ayat yang mengizinkan perceraian selain alasan perzinahan, yakni dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, yang mencantumkan kewajiban minimum seorang suami kepada istri, yakni untuk menyediakan makanan, pakaian, dan keintiman yang tanpanya ia atau istri bebas untuk pergi. Jadi, dasar perceraian yang dilegalkan Alkitab adalah pengabaian makanan, pengabaian pakaian, pengabaian cinta seksual. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, dan ketidaksetiaan seksual atau perzinahan. Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Nah, apakah Musa yang mengizinkan perceraian atau Tuhan dan Musa yang mengizinkan perceraian? Kekasih Kristus, jika kita melihat frase dalam Matius pasal 19 ayat 8, kita sepertinya memiliki perintah Musa. Karena Yesus berkata, Musa mengizinkan. Tetapi benarkah demikian? Mari kita lihat. Sebenarnya, apa yang dikatakan Musa
adalah apa yang Tuhan katakan kepadanya untuk dikatakan. Karena apa yang Tuhan katakan kepada Musa, Musa meneruskannya kepada orang Israel. Lihat Keluaran pasal 21 ayat yang pertama. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, inilah hukum-hukum yang harus kamu berikan kepada orang Israel. Kita bisa lihat juga dalam Ulangan pasal 6 ayat yang pertama. Karena itu, tidak ada yang Musa buat dari dirinya sendiri. Seperti ketika Yesus mencatat apa yang dikatakan Musa atau apa yang diizinkan Musa, karena itulah yang Tuhan izinkan dalam Perjanjian Lama. Musa dengan setia menyampaikan instruksi Tuhan kepada orang Israel tentang perceraian. Musa mengizinkan perceraian karena Tuhan mengizinkan perceraian. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan perceraian jika Dia Tuhan sendiri membenci perceraian? Sebagai catatan, kita harus ingat bahwa Tuhan sendiri menceraikan suku-suku utara Israel. Dan kita tahu bahwa kitab Maliaki ditulis selama kehidupan Nehemia pada tahun 433 sebelum Masehi, yang berurusan dengan perkawinan yang tidak pantas. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-10 hingga yang ke-13, dan perceraian yang tidak patut. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Dalam Maliaki pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Kekasih Kristus, seorang pria yang menutupi seorang wanita dengan pakaian adalah eufemisme di zaman kuno yang berarti seorang pria akan melindungi wanita itu di bawah sayapnya. Lihat Rut pasal 3 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Dalam sebagian besar terjemahan bahasa Inggris, Maliaki pasal 2 ayat yang ke-16, yang salah satunya adalah dalam versi NASB, kita membacanya seperti ini. For I hate the force, says the Lord the God of Israel. Frase for I hate the force yang diterjemahkan dari bahasa Ibraninya yang adalah kisane salah. Mungkin yang paling menarik adalah bahwa kata bahasa Ibrani dari ayat utama yang dipertimbangkan tidak mendukung terjemahan tradisional untuk yang sekarang ini, yakni sebab aku benci perceraian, kata Tuhan Allah Israel. Sebaliknya, bahasa Ibrani asli menyatakan kisane salah yang berarti sesuatu seperti sebab dia membenci dan dia mengirim. Nah, ternyata terjemahan yang ditemukan dalam CSB menangkap frase ini dengan cukup baik dengan membacanya demikian. If he hates and divorces his wife, says the Lord God of Israel, he covers his garment with injustice, says the Lord of armies. Maleakhi 2 verse 16. Jika dia membenci dan menceraikan istrinya, kata Tuhan Allah Israel, dia menutupi pakaiannya dengan ketidakadilan, firman Tuhan semesta alam. Nah, bahasa atau terjemahan dalam CSB ini sangat cocok dengan ungkapan dari hukum Allah untuk perceraian yang dijabarkan dengan beberapa kejelasan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24, khususnya ayat yang ketiga. And the second man hates her, writes her a divorce certificate, hands it to her, and sends her away from his house. Dan pria kedua membencinya, menulis surat cerai kepadanya, menyerahkannya kepadanya, dan mengirimnya pergi dari rumahnya. Bahwa CSB ini mungkin memang mewakili bahasa Ibrani lebih baik daripada terjemahan lain. Orang yang membenci semua yang dia benci dan bercerai, tetapi dia tidak pernah kurang keraguan untuk
tidak suka terhadap perceraian. Ini adalah pria yang menutupi istrinya dengan ketidakadilan. Nah, bagaimana dengan terjemahan? Sebab aku Allah di sini membenci perceraian. Yang diterjemahkan dari bahasa Ibraninya yang juga sama, kisane salah. Ada penjelasan lain yang dapat diberikan pada pernyataan aku benci perceraian. Jika dalam kasus yang tidak mungkin, sebagian besar terjemahan tradisional dengan benar menganggap bahwa YHWH merujuk pada dirinya sendiri. Maka pada zaman kuno, kata Ibrani sane tidak selalu berarti benci seperti dalam pengertian modern. Misalnya dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ketiga, di mana dikatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini diterjemahkan secara harfiah dalam istilah modern. Namun ketika diterjemahkan dari bahasa Ibrani kuno ke dalam cara modern kita dalam berbicara, hal itu bisa diterjemahkan sebagai Esau aku cintai, tetapi Yakub aku lebih suka dengan perjanjian cintaku yang besar. Begitu juga dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26 yang mengatakan benci orang tuanya. Nah, kata benci di sini jikalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya juga menggunakan kata sane. Ini adalah Hebraisme idiomatik yang membuat perbandingan dan tidak benar-benar menginstruksikan seseorang untuk mengungkapkan kebencian terhadap orang tua seseorang. Sebab hal itu tidak masuk akal, mengingat perintah eksplisit Tuhan untuk menghormati orang tua. Tuhan selalu berharap bahwa tidak ada perceraian, karena perceraian selalu melanggar perjanjian dengan orang yang sudah dinikahi, yang telah berjanji untuk memberikan makan dan pakaian dan cinta dan setia kepada orang itu, namun kemudian melanggar janji-janji itu. Karenanya kita tidak dapat menyebut perceraian itu sendiri sebagai dosa, ketika perceraian adalah sesuatu yang telah Tuhan sendiri lakukan. Lihat Yeremia pasal 3 ayat 8, Hosea pasal 2 ayat yang kedua. Maleakhi pasal 2 ayat 10 hingga yang ke-16 tidak berarti bahwa perceraian itu sendiri adalah dosa. Karena para nabi tidak akan pernah menggambarkan Tuhan sebagai pelaku atau yang melakukan sesuatu yang berdosa. Perceraian adalah akibat dosa. Dosa sebagai pengabaian dan ketidaksetiaan seksual atau perzinahan yang memutuskan kontrak pernikahan. Bagaimanakah dengan Yesus? Apakah Yesus membuang hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa tentang perceraian dalam perjanjian baru? Dalam Markus pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat secara lebih mendalam tentang 4 hal penting yang harus menjadi fokus dalam membaca cerita dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-12 ini. Sebab hal ini sangat penting agar kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Nah, 4 hal penting ini adalah: pertama, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang bolehkah bercerai yang mengacu pada perjanjian lama dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Tetapi bukan karena perzinahan, namun dalam bentuk cara baru yang revolusioner atau menciptakan cara baru sendiri, yakni perceraian dengan alasan apa saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ditemukannya atau diciptakannya cara baru perceraian dengan alasan apa saja? Kekasih Kristus,
para rabi yang telah menemukannya dalam perjanjian lama di antara teks-teks yang mereka bicarakan tentang perceraian. Mereka menemukan tipe baru perceraian dan kemudian menjadi sangat populer. Cara mereka adalah dengan membongkar kata-kata dalam teks Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, di mana mereka mengajarkan sebuah frase menjadi dua, dan akhirnya berhasil membuatnya menjadi dua alasan untuk perceraian. Apa yang mereka ubah? Dalam Ulangan pasal 24 ayat yang pertama versi NIV dikatakan bahwa suami menulis surat cerai jika dia menemukan sesuatu yang tidak senonoh, something indecent, tentang istrinya. Frase sesuatu yang tidak senonoh didasarkan pada beberapa kata Ibrani, yakni erwat davar. Bagaimana bisa para rabi ini menemukan bentuk baru perceraian dari kata-kata erwat davar ini? Nah, para rabi berkata pada diri mereka sendiri bahwa kata erwah berarti ketelanjangan, yakni amoralitas, ketidaksenonohan dan aib. Jadi erwah adalah perjinahan. Tetapi hal itu membuat kata davar tidak berarti apa-apa. Jadi para rabi kemudian membuat sesuatu dari kata ini dengan sendirinya. Karena menurut para rabi, kata davar hanya menjadi hal masalah karena merupakan kata umum. Tetapi dalam istilah hukum, kata davar berarti penyebab dengan alasan. Jadi para rabi berkata, agar orang dapat bercerai karena ketelanjangan, yakni amoralitas atau ketidaksenonohan atau perjinahan pada khususnya, maka orang juga dapat bercerai karena suatu masalah atau suatu alasan di luar perjinahan. Dan ketika para rabi ini ditanya apa alasannya, mereka mengatakan bahwa kata erwah tidak mengatakan dengan tepat apa saja penyebabnya. Karena bagi para rabi, kata erwah yang berarti ketelanjangan tidak hanya menunjukkan ketidaksenonohan maupun perjinahan, tetapi juga hal apa saja yang dianggap bisa untuk bercerai. Sehingga para rabi memiliki dua hukum yang berbeda, yang benar-benar terpisah hanya dari satu kata ini, yakni kata erwah. Perubahan ini berarti seorang suami dapat bercerai meskipun istrinya tidak bersalah melakukan kesalahan. Jadi, bentuk baru perceraian ditemukan atau diciptakan oleh para rabi yang disebut alasan apa saja, erwat davar. Perceraian dengan memisahkan frase ketidaksetiaan seksual menjadi dua alasan perceraian yang tidak terkait. Jadi ketika para rabi mengatakan alasan apa saja, mereka tidak mengacu pada pandangan tradisional atau Alkitab untuk alasan perceraian. Para rabi berbicara tentang jenis perceraian baru yang mereka sebut perceraian dengan alasan apa saja, yang tidak memiliki standar untuk merujuknya dalam bahasa Yunani, sebab hal itu adalah istilah Ibrani. Sebagai catatan, perceraian dengan alasan apa saja menjadi sangat populer dan banyak dilakukan karena perceraian ini sangat mudah, karena tidak membutuhkan bukti dan tidak perlu ke pengadilan, di mana tetangga juga tidak perlu tahu. Dan yang lebih terpenting adalah bahwa perceraian dengan alasan apa saja tidak kehilangan mahar. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengetahui dan menjelaskan tentang cara baru perceraian dengan alasan apa saja dalam bahasa Yunani? Kekasih Kristus, untuk mengetahuinya maka kita harus masuk melalui sumber-sumber Yunani lain dalam Yudaisme abad pertama, melalui Philo. Philo berbicara tentang hukum Musa dalam hukum khususnya pasal 3 ayat yang ke-30, diskusi tentang kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Di sini Philo mengatakan perintah lain tentang seorang wanita
setelah bercerai dengan suaminya karena alasan apa saja menikahi orang lain. Philo berbicara tentang kitab Ulangan pasal 24, tetapi dia berbicara tentang perceraian dengan cara baru ini. Philo mengatakan bahwa ini bukan hanya pengetahuan tentang perzinahan. Philo mengatakan ini adalah hukum tentang perceraian untuk alasan apa saja. 2. Hal penting yang harus menjadi fokus adalah dari kelompok Farisi mana yang datang dan bertanya kepada Yesus. Dalam Injil Markus, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, bisakah seorang pria menceraikan seorang wanita? Markus pasal 10 ayat yang kedua. Tetapi Injil Matius menyediakan versi yang lebih lengkap dari pertanyaan ini. Menurut Injil Matius, beberapa orang Farisi menguji Yesus dan bertanya kepadanya, bisakah seorang pria menceraikan seorang wanita dengan alasan apa saja? Matius pasal 19 ayat yang ketiga. Kekasih Kristus, pada zaman Yesus ada dua kelompok Farisi yang bersaing, yakni kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel dan rumah Rabi Shammai. Kedua kelompok ini mengizinkan perceraian di bawah hukum pada Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Namun, pendekatan Yahudi konservatif memahami ketidaksetiaan dan pengabaian sebagai satu-satunya alasan sah untuk perceraian. Ulangan pasal 24 ayat yang pertama hingga yang keempat dan Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, di mana pandangan ini diwakili oleh kelompok Farisi dari rumah Rabi Shammai. Sementara berbagai penafsir Yahudi yang lebih progresif berpendapat bahwa seorang pria memiliki hak untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Pandangan ini diwakili oleh kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel. Kekasih Kristus bisa melihatnya dalam Talmud Babilonia Gitin 90a. Dengan kata lain, ada banyak perceraian yang tidak sah yang diberikan dalam komunitas Yahudi pada zaman Yesus yang tidak konsisten dengan instruksi Allah dalam Taurat. Jadi, kelompok Farisi yang datang dan bertanya kepada Yesus adalah kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel yang mengizinkan perceraian dengan alasan apa saja. 3. Hal penting yang harus menjadi fokus adalah jawaban Yesus atas pertanyaan kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel. Orang yang melakukan perceraian dengan alasan apa saja melakukan pelanggaran yang sangat serius. Mengapa? Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 19 ayat 6 bahwa Tuhan telah menyatukan orang-orang ini bersama-sama. Tuhan telah bergabung bersama dan tidak membiarkan ada yang terpisah. Dan ketika seseorang melakukan dengan alasan apa saja untuk perceraian, dia melakukan pemisahan atau bertolak belakang dengan perceraian yang alkitabiah. Karena perceraian yang alkitabiah adalah orang yang melanggar sumpah pernikahan yang melakukan pemisahan. Orang yang melakukan perzinahan adalah orang yang menyebabkan putusnya pernikahan, yang menyebabkan pemisahan, dan Tuhan adalah saksinya. Tetapi seseorang yang menggunakan alasan apa saja untuk perceraian adalah gagasan perceraian tanpa kesalahan, hanya memutuskan pernikahan tanpa alasan apapun yang dilakukan. Hal ini adalah perbuatan dosa. Karenanya Yesus berkata bahwa pernikahan bukan hanya usaha buatan manusia, dan bahwa perceraian dengan alasan apa saja memisahkan
apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Karena itu, Yesus membuang penafsiran kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel tentang perjanjian lama dalam Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Yesus mengatakan, perceraian dengan alasan apa saja itu tidak benar. Karena ungkapan itu adalah erwat davar, yang adalah ketelanjangan dari sesuatu yang menyebabkan ketidaksenonohan seksual. Itu adalah frase tunggal dalam dirinya sendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan membuat dua penyebab perceraian yang berbeda. Kamu, kelompok Farisi dari rumah Rabi Hillel, kamu tidak dapat mengatakan bahwa erwah untuk ketidaksenonohan dan untuk apa saja. Dan Yesus akhirnya menempatkan kembali kata erwah ini hanya untuk satu alasan dalam bercerai dalam Ulangan pasal 24 ayat yang pertama. Dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, siapapun yang menceraikan istrinya bukan karena alasan apa saja, tetapi satu-satunya dasar untuk perceraian adalah karena amoralitas atau ketidaksenonohan. Lihat kata Yunani porneia yang dipakai dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Ini adalah istilah yang sangat umum untuk ketidaksenonohan yang digunakan untuk perzinahan dan juga untuk prostitusi. Oleh sebab itu, dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-9, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Kata porneia dapat digunakan untuk ketidaksenonohan seksual apapun, sehingga porneia hanya sebagai masalah ketelanjangan atau perjinahan. Nah, kekasih Kristus, kata porneia dalam bahasa Yunani yang artinya adalah perjinahan, percabulan, amoralitas seksual ini sama dengan kata erwah dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah ketelanjangan, ketidaksenonohan seksual atau perjinahan. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama tidak menyebutkan perceraian dengan alasan apa saja, kecuali hanya untuk amoralitas. Jadi, perceraian karena alasan apa saja tidak sah. Jawaban Yesus ini kemudian membuat orang-orang Farisi dari rumah Rabi Hillel membalas dengan pukulan melalui pertanyaan kepada Yesus. Jika Tuhan tidak menginginkan perceraian, mengapa Tuhan memerintahkannya dalam kasus perzinahan? Kekasih Kristus, sebelum kita melihat jawaban Yesus, kita perlu mengetahui apa maksud dari pukulan balasan melalui pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh orang-orang Farisi dari rumah Rabi Hillel. Maksudnya adalah orang-orang Farisi dari rumah Rabi Hillel sedang menembak atau menyindir skandal kelahiran Yesus, di mana cara kelahiran Yesus yang kontroversial adalah pengenalan Kristus yang cukup mengejutkan dunia. Dan Yesus membawa stigma kelahirannya yang kontroversial ini di seluruh Injil, bahwa ibunya Maria yang bertunangan dengan Yusuf, tapi sebelum mereka hidup bersama, Maria didapati telah mengandung oleh Roh Kudus yang tidak diketahui oleh khalayak umum, tetapi hanya oleh orang-orang tertentu. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, di mana Yusuf sebagai pria yang saleh tidak ingin mempermalukan Maria. Dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara pribadi. Di sini kita lihat bahwa perceraian dan pertunangan kelihatannya agak sedikit kontradiksi bagi kita.
Tetapi ketika kita membaca teks para rabi, kita dapat melihat latar belakang yang menjelaskan situasinya, bahwa seseorang bercerai untuk sebuah pertunangan, dia tidak akan dilempari dengan batu. Tetapi jika dia akan dilempari oleh orang karena perzinahan, maka harus memiliki dua saksi dari peristiwa tersebut. Dalam arti, ada bukti dari anak itu, anak dari hasil zina. Tetapi hal itu sangat sukar dilakukan pada masa penjajahan Kekaisaran Romawi untuk merajam siapapun. Sebab Kekaisaran Romawi tidak mengizinkan atau melarang orang Yahudi untuk melakukannya. Lihat Yohanes pasal 8. Ketika sebuah kelompok mencoba menjebak Yesus untuk mengizinkan pelanggaran larangan Romawi. Nah, sebagai konsekuensinya, orang tersebut dipandang selayaknya binatang atau anjing yang tidak bernilai atau berharga, yang hidupnya hanya pindah berhari-hari atau lebih, dan mutlak menjadi masyarakat yang terpinggirkan atau terkucilkan. Inilah status Maria dalam pandangan orang Yahudi. Dan Yusuf yang menikahi Maria dalam situasi ini mengetahui bahwa setiap orang akan membicarakannya. Karena itu, dalam Injil Yohanes, di mana Yohanes tidak menyebutkan narasi kelahiran Yesus, ini menjadi pertanyaan tentang kelahirannya. Orang Farisi berkata kepadanya, "Di manakah bapaknya?" Setidaknya mereka orang Farisi tidak dilahirkan dari percabulan. Karena itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 19, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Di manakah bapamu?" Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-41 dikatakan juga, "Kami tidak dilahirkan dari percabulan." Semua orang tahu tentang skandal kelahiran Yesus. Sehingga dalam Injil Markus yang tidak menyebutkan kisah kelahiran Yesus, ada kontroversi tentang Yesus dipanggil di Nazaret sebagai putra Maria. Tidak ada yang dipanggil menurut nama ibu mereka. Markus 6 ayat yang ketiga. "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Semua memiliki orang-orang yang dinamai menurut nama ayah mereka. Tetapi Yesus dinamai menurut ibunya, Yesus bar Maria. Tidak ada yang lain yang kita tahu dinamai menurut namanya ibu. Semua orang tahu tentang skandal kelahiran Yesus. Dan pada akhirnya, Yesus dijatuhi hukuman mati setelah pertanyaan yang mengolok tentang kelahirannya. "Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Matius 26 ayat yang ke-63. Sebab bagi mereka, Yesus hanya menjadikan dirinya sebagai anak Allah. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-7. Nah, kekasih Kristus, sekarang kita masuk kepada jawaban Yesus atas balasan pukulan pertanyaan orang Farisi dari rumah Rabi Hillel. Yesus berkata dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-8, "Musa tidak memerintahkan cerai. Ketika Musa mengizinkan kamu untuk menceraikan istrimu, hal itu karena kekerasan hati atau ketegaran hatimu." Yang dalam bahasa Yunani, kata kekerasan ini sebenarnya mengacu pada Yeremia pasal 4 ayat yang keempat, yang adalah perceraian Tuhan. Ini adalah tautan yang sangat jelas. Dalam Yeremia, Tuhan menceraikan suku-suku utara Israel karena kekerasan hatinya terhadap Tuhan. Matius pasal 19 ayat 8, "Karena ketegaran hatimu," sama dengan dalam Yeremia pasal 4 ayat 4 dalam versi BST, Tuhan menceraikan suku-suku utara Israel karena kekerasan atau ketegaran hati terhadapnya. Kata kekerasan atau ketegaran hati dalam BST ini menggunakan kata sklerokardian. Karena itu, Yesus ingin mengatakan
Musa ini hanya mengizinkan perceraian karena kekerasan hati, sklerokardian. Itu adalah kata yang menyiratkan penolakan untuk bertobat, keras kepala atau tegar tengkuk. Lihat dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima hingga yang keenam, kata metanoiton artinya tidak ada perubahan pikiran, yang dalam bahasa Ibraninya adalah arelot levaven, yang artinya hati yang berkulit katan. Dan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-42, hatimu yang tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi Yesus menjawab bahwa Tuhan mengizinkan perceraian dari seseorang yang keras kepala atau tegar tengkuk melakukan dosa dengan melanggar sumpah pernikahan mereka. Dan untuk alasan ini, Tuhan sendiri menceraikan Israel. 4. Hal penting terakhir yang harus menjadi fokus adalah alasan Yesus tidak menyebutkan tentang perceraian dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 dalam cerita di Markus pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Ada dua hal di sini. Yang pertama, karena semua orang setuju dengan hal itu. Semua kelompok orang Farisi setuju dengan Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 ini. Dan mereka memperdebatkan alasan dalam Keluaran pasal 21 dalam Mishnah. Mereka semua orang Yahudi setuju bahwa seseorang dapat bercerai karena alasan dalam Keluaran pasal 21. Karenanya hal ini ditulis ke dalam akta nikah setiap orang Yahudi. Yang kedua, Yesus tidak ditanyai tentang dasar perceraian dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 ini, yakni pengabaian makanan, pakaian, atau cinta. Yesus tidak menyangkal alasan perceraian dalam Keluaran, yakni pengabaian. Dia tidak ditanya tentang hal ini. Karena orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan khusus tentang alasan perceraian dalam Kitab Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, bukan Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 tentang pengabaian. Sehingga Yesus pun harus menjawabnya dengan menggunakan Kitab Ulangan pasal 24 ini. Referensinya ada pada Kitab Matius pasal 19 ayat 7. Bagaimanakah dengan Lukas? Apakah Lukas mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Matius tentang perceraian? Dalam Lukas dikatakan, siapapun yang menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain melakukan perzinahan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-18. Sedangkan Matius pasal 19 ayat yang ke-9 berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kekasih Kristus, dalam praktiknya hal ini adalah sama. Karena hampir setiap orang yang memiliki perceraian pada zaman Yesus, baik yang dikatakan oleh Lukas maupun Matius, memiliki perceraian dengan alasan apa saja. Karena itu, ketika seseorang melakukan perceraian yang didasarkan pada alasan baru perceraian, yakni alasan apa saja, dan ketika ia menikah lagi, maka orang tersebut hanya melakukan perzinahan. Karena perceraian atas dasar Alkitabiah adalah karena perzinahan. Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, dan pengabaian. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Dalam semua Injil, ingat, dalam semua Injil, kita garis bawahi dalam semua Injil, perceraian mengacu pada perceraian alasan apa saja yang merupakan salah tafsir dari Ulangan pasal 24 ayat yang pertama.
Jika demikian, di manakah PB menegaskan dasar perceraian karena pengabaian dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11? Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-28 hingga yang ke-29 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kata mengasuh menggunakan kata ektrepei yang sama dengan memberi makan atau memelihara. Sedangkan kata merawat menggunakan kata talpei, sama dengan menghangatkan. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-29, kata talpei, menghangatkan, sama dengan kata dalam Ulangan pasal 22 ayat ke-6 dalam versi Septuaginta, yakni talpei, mengerami. Nah, alasan perceraian dalam kitab Keluaran berkaitan dengan makanan, pakaian, dan cinta atau keintiman yang adalah dasar dari janji pernikahan Kristen. Selain itu, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kata kewajiban dalam teks ini menggunakan kata Yunani opeili, sama dengan kewajiban yang diterapkan karena hutang, apa yang harus dibayar. Nah, yang menarik, ternyata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, kelaparan hebat menyebar ke seluruh dunia Romawi selama pemerintahan Claudius pada tahun 41 hingga 45 Masehi. Sehingga Paulus merekomendasikan penundaan sementara untuk pernikahan. Sebab itu adalah kewajibannya sekalipun dalam masa kelaparan. Sebab sulit untuk bekerja bagi Tuhan dan mendukung keluarga di saat sangat membutuhkan. Karena itu, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-32 hingga yang ke-33, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, amerimnus, yang artinya adalah bebas dari kecemasan, perhatian. Ayat yang ke-33, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Karena itu, Paulus menegaskan alasan perceraian dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 sebagai dasar dari kewajiban pernikahan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Bagaimana perceraian Romawi pada abad pertama? Perceraian Romawi itu sangat mudah, sebab tidak diperlukan dasar Alkitabiah. Keluaran pasal 21 ayat 10 hingga yang ke-11 tentang pengabaian, dan Ulangan pasal 24 ayat yang pertama tentang perzinahan. Paulus menginstruksikan bahwa orang Kristen tidak boleh menggunakan perceraian yang tanpa kesalahan atau pelanggaran ini, namun bebas untuk menikah lagi. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kata menceraikan dalam ayat ini menggunakan kata choristenai dalam bahasa Yunani yang artinya adalah terpisah, pergi atau meninggalkan. Ayat yang ke-11, dan jikalau ia bercerai, choristi, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kata menceraikan di ayat 11 ini menggunakan kata Yunani abienai yang artinya adalah mengusir, memberhentikan. Nah, kita tahu bahwa alasan Alkitabiah untuk perceraian adalah hasil
dari melanggar sumpah pernikahan melalui perbuatan seksual yang amoral, Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, dan pengabaian, Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Karena itu, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan juga demikian. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kekasih Kristus, kata tidak beriman dalam ayat ini menggunakan kata Yunani apistos. Kata apistos ini tidak selalu mengacu pada orang yang belum bertobat. Lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27. Tetapi seseorang yang percaya atau seorang yang percaya yang hidup tanpa iman yang benar. Sedangkan kata tidak terikat menggunakan kata Yunani dedulotai yang artinya tidak diperbudak. Nah, kata dedulotai sama dengan kata bebas dari kata Ibrani patar yang artinya tidak terikat, lepas, keluar. Hal ini berarti kebebasan dari perbudakan. Perlu diketahui, kekasih Kristus, bahwa dalam masyarakat Romawi dan Yahudi, perceraian biasanya diharapkan untuk menikah lagi. Oleh sebab itu, akta cerai adalah akta yang memberikan hak kepada si cerai untuk menikah lagi. Paulus tidak berbicara menentang janda yang menikah kembali jika mereka memiliki dasar alkitabiah perceraian. Jika demikian, mengapa Paulus mengatakan istri terikat pada suaminya selama dia hidup, ketika Yesus menegaskan perceraian karena amoralitas seksual? Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-39 dikatakan, istri terikat selama suami hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Para reformis awal yakni Erasmus menolak penafsiran yang tidak adil ini karena tidak satu pun dari ayat-ayat ini yang benar-benar membahas tentang perceraian. Di sini Paulus hanya mengatakan istri terikat pada suaminya selama dia hidup kepada janda. Sekali lagi, kepada janda. Garis bawahi janda. Sebab pernikahan mereka berakhir karena kematian, bukan karena perceraian. Paulus meyakinkan para janda bahwa mereka memiliki hak pernikahan yang sama, tetapi mereka harus menikahi seseorang yang menjadi milik Kristus. Paulus tidak akan pernah mengutip dari surat cerai jika dia tidak setuju bahwa perceraian karena alasan alkitabiah dapat mengakhiri pernikahan. Pertanyaan terakhir, sekaligus pertanyaan penutup. Apakah hukum perceraian Tuhan itu baik? Bisakah perceraian menjadi hal yang baik? Tuhan adalah korban dalam perceraiannya dengan Israel dan memilih kapan harus mengakhiri perceraian. Hukum perceraian Tuhan itu baik. Sekali lagi, baik. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 dan Ulangan pasal 24 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Mengapa baik? Sebab hukum ini dirancang untuk memberikan korban perzinahan dan pengabaian pembebasan dari pasangan yang tidak setia dan keras kepala atau tegar tengkuk, dan juga untuk meyakinkan pasangan dari dosa mereka. Korban memiliki opsi untuk mengakhiri pernikahan dan pernikahan kembali. Oleh sebab itu, biarlah setiap orang percaya yang mengalami permasalahan dalam pernikahannya mencari nasihat Tuhan
tentang jalan yang benar untuk diambil, agar keputusan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.